Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam dia bertanya kepada saya, kapan Umi untuk menikah? Kapan untuk menikah? Nih, seseorang wanita yang hamidun atau hamil di luar nikah, kemudian misalkannya mau menikah, menurut syariatnya itu wanita yang sedang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahkan sampai anaknya lahir dan sampai masa nifasnya selesai. Kan itu hukumnya haram. Tidak boleh wanita yang hamidun atau hamil di luar nikah dinikahi atau dinikahkan sampai anaknya terlahir dan sampai suci masa nifasnya. Kalau dimisalkannya tetap saja dinikahkan, maka hukumnya haram. Karena sesuatu yang haram tidak boleh dicampur dengan yang halal. Kenapa tidak boleh dinikahkan? Karena ada janin yang haram di dalamnya. Betul, bukan janin yang haram, tetapi kedua orang tuanya yang melakukan itu. Tapi tetap saja anaknya jadi terkena imbasnya. Sekali lagi, wanita yang hamil duluan tidak boleh dinikahkan sampai anaknya lahir, sampai masa nifasnya selesai. Kalau sudah masa nifasnya selesai, maka boleh dinikahkan dengan yang menghamilinya itu, maka boleh dinikahkan. Kasusnya saat ini adalah ada seorang wanita yang dia hamil, kemudian bilang ke saya sudah keguguran dan meminta pertanggungjawaban si laki-lakinya, tetapi laki-lakinya tidak mau. Nah, ini kasusnya. Tetapi si laki-lakinya tidak mau. Nah, dengerin dulu sebentar ya, sebentar. Kita bahas dari ulang. Kalau tadinya nggak tahu Umi, udah terlanjur bagaimana hukumnya? Seorang yang faham tentang agama, entah itu kepala KUA atau ustadznya atau kiainya yang menikahkan, seandainya tahu bahwa si yang mau dinikahkan ini adalah wanita yang sedang hamidun, maka dia tidak akan mau menikahkan. Kenapa? Karena kalau dia tetap menikahkan, maka dia kecepret dosanya, kecepretan dosanya. Orang-orang yang hadir di situ semua, jika tahu bahwa wanita yang akan menikah ini ternyata sedang hamil duluan, sedang hamidun atau hamil di luar nikah, kemudian tetap saja dinikahkan, maka siapapun yang hadir di tempat itu semuanya kecepret dosanya. Sekali lagi, saya tidak berbicara ke sana kemari, saya hanya menyampaikan tentang masalah hukum. Wanita yang hamil di luar nikah, haram hukumnya dinikahkan sampai anaknya terlahir dan sampai masa nifasnya selesai. Kalau dimisalkannya sudah lahir anak yang di luar nikah ini, kemudian masa nifasnya sudah selesai, maka boleh dinikahkan. Tetapi anak yang hamil di luar nikah itu tidak dinasabkan kepada bapaknya. Jadi bukan binti bapaknya, tetapi binti ke ibunya. Satu. Yang kedua, ketika orang tuanya sudah menikah, kemudian punya adik-adik, kemudian hamil, si wanitanya, si istrinya hamil, kan sudah di dalam pernikahan ya, maka anak yang lahir dari sah pernikahan ini bukan adik kandung dari yang hamil di luar nikah ini. Kalau seandainya anak yang hamidun itu adalah anak laki-laki, kemudian setelah itu orang tuanya menikah dan dia punya anak lagi, si orang tuanya keluar adiknya dia perempuan, maka ini akan batal wudu karena bukan kakak, tidak masuk ke dalam kakak kandung.
Meskipun bapaknya sama, meskipun ibunya sama, tetapi tidak dinasabkan kepada bapaknya. Dan kalau nanti adiknya lahir yang perempuan, maka si kakak ini haram hukumnya mewalikan si adiknya ini. Kenapa? Yang satu ini hamilnya di luar nikah. Berat bun, berat. Nih, sebentar ya. Bun absen dulu. Absen dulu bun, lope oren. Sambil yang hadir di sini yang tidak bisa absen gak apa-apa. Tap-tap layar aja. Tap-tap layar aja. Absennya pasti lope oren, ya kan? Umi yang hamidun berapa bulan? Hamil di luar nikah yang hamidun berapa bulan? Hamidun itu artinya hamil duluan. Saya kasih aja disingkat. Hamil duluan namanya hamidun. Berapa bulan? Atau 9 bulan ngebrogojol? Gimana tuh? Emang tetap layar yang hadir di sini. Masalah ternyata begitu. Masalah ternyata begitu. Oh, itu masalahnya berat, Bun. Masalahnya berat. Kan kita muslim. Kita tuh agama Islam. Kita itu hidup kan ada aturan-aturannya. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan kita harus patuh dengan ketetapan dan ketentuan yang sudah Allah turunkan. Hukum-hukum itu kan memang asal muasalnya memang dari Allah. Melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kepada kanjeng Nabi diturunkan tuh kepada para sahabatnya, turun lagi kepada aulia Allah, turun lagi kepada terus kiai, ustadz dan lain sebagainya. Makanya pewaris ilmu itu ya para warasatul anbiya, ya kan? Nah, kalau pewaris harta itu korun. Nah, begitunya. Hamil duluan, betul. Kalau hamil hasil nikah siri bagaimana? Kalau nikah siri masa? Nih dengerin dulu ya, biar tidak salah paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya absen dulu, beresin dulu absennya. Bun, beresin dulu absennya. Karena kalau saya menjelaskan sesuatu, saya itu suka lupa.